Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita berbahagia pada petang ini kita mendapat guyuran nikmat Allah, yaitu hujan. Hujan adalah berkah. Apabila seorang muslim mendapat hujan, ia berdoa Allahumma shalli wa sallim atau mengatakan hadhihi rahmah. Apabila hujannya terlalu banyak, maka dia mengucapkan Allahumma hawalaina wa la alaina. Dan tidak boleh kita mencela hujan, menggerutu tentang hujan. Tapi hujan jangan menjadikan kambing hitam untuk tidak melaksanakan kewajiban cari nafkah misalnya dan lainnya. Para jemaah Allah, alhamdulillah di bawah guyuran hujan kita masih menyempatkan diri hadir duduk di sini. Memang udara seperti ini yang paling enak apa? Makan bakso. Ya, duduk di rumah ya, santai minum kopi enak ya. Maka ada perjuangan mujahadah yang besar lah untuk mau duduk di sini menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Karena semakin berat perjuangan untuk meraih ilmu itu, semakin berkesan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama buku Al-Jawabul Kafi atau buku Adab wa Dawa. Kita sampai pada jawaban Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, sudah dijelaskan kenapa beliau disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Qayyim itu artinya kepala sekolah, al-Jauziyah nama sekolahnya. Ibnu putra, jadi artinya adalah anak kepala sekolah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak kepala sekolah Jauziyah. Ya, nah demikian. Beliau memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah kita sebutkan pertanyaannya sebelumnya. Ya, kita sampai pada jawaban beliau. Beliau mengatakan, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka tidak boleh seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berdoa kepada Allah. Bagaimanapun parahnya sakit yang dideritanya, dia tidak boleh berputus asa lalu mengatakan tidak ada kemungkinan saya untuk sembuh. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sudah divonis umurnya tinggal seumur jagung, ya, tinggal 3 hari, ternyata masih hidup sampai 30 tahun. Dan dokter yang vonis usianya tinggal 3 hari, ternyata lebih dulu mati. Ada nggak cerita seperti itu? Ada. Ya, jadi umur manusia di tangan Allah. Ya, maka seorang hamba tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah, karena Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat bersamanya. Ini harus kita yakini. Hanya saja kesembuhan itu kan di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak sembuh, ya sembuh. Kalau tidak, kadang-kadang dengan penyakit yang sederhana sepele seorang itu melayang nyawanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
kira-kira di muka bumi. Pada teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan alhamdulillah amma ba'du faqad sabata fi sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan syifa, kesembuhan bersama penyakit itu. Maka seorang muslim harus optimis dan kunci sehat juga yaitu rasa optimisme yang tinggi kepada Allah, raja pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ini adalah sugesti yang dapat membantu kesembuhannya. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling itu mungkin merupakan wasilah, obat, ya alat-alat kedokteran ya, yang membantu kesembuhan seseorang itu mungkin cuma wasilah, alat. Ya, yang menentukan dia sembuh atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa'un fa idza asaba dawa'ud da'i bidda wa fa idza asaba dawa'ud da' ya baraka bi'idillah. Dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza asaba dawa'ud da'i baraka bi'idnillah. Jika penyakit itu ya, terkena obatnya atau obat itu dapat membunuh penyakit tersebut, maka orang itu akan sembuh dengan izin Allah. Artinya di sana ada obat. Di sana harus ada ikhtiar, yaitu berobat. Ya, tanpa ikhtiar ini ya, tentunya Allah tidak akan memberikan kesembuhan dengan izinnya. Ya, maka sabda Nabi, fa idza asaba dawa'ud da', apabila obat itu mengenai penyakit, baru bi'idznillah, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya berobatlah, karena itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk sembuh. Di dalam Musnad Ahmad ya dari hadis Usamah bin Syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa'an 'alimahu man 'alima jahilahu man jahilahu man jahilah. Ya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan juga kesembuhan, obat bersamanya. Ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Alimahu man 'alimahu. Ada orang yang tahu bahwa Allah beri ilmu tentang pengobatan, ya, dan ada orang yang jahil tentangnya, yaitu tidak tahu obatnya. Para jemaah yang muliakan Allah, jadi ilmu pengobatan itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada manusia. Macam-macam bentuk pengobatan, ya. Ada pengobatan ya, medis, kedokteran, ya, dengan kimia mungkin. Ada yang dengan dengan bahan-bahan yang alami atau disebut juga herbal, ya, pengobatan herbal. Ada pengobatan ala nabawi, namanya tibun nabawi, ya. Ini pengobatan-pengobatan yang syar'i, yang sahih, yang boleh kita lakukan. Dan di sana ada pengobatan-pengobatan yang haram. Di sana pengobatan dengan bantuan jin, contohnya memindahkan penyakit ke hewan, ya, atau dengan bantuan jin dengan minta persembahan, misalnya harus menyembelih untuk ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh kita berobat dengan perkara yang haram, ya. Dalam lafaz lain, inna Allah lam yadh da'an illa wada'a lahu shifaa'an aw dawa'an illa da'an wahida. Tidaklah Allah meletakkan penyakit melainkan Allah meletakkan juga penyembuhnya, penawarnya atau obatnya, kecuali satu penyakit. Ya, qalu ya Rasulullah mau penyakit apa itu yang tidak ada obatnya? Nabi mengatakan al-haram. Qala Tirmidzi hadza hadisun sahih.
Satu penyakit yang gak ada obatnya itu ditanya oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Satu penyakit yang gak ada obatnya. Nabi menjawab al-haram, yaitu pikun. Ya, pikun tidak ada obatnya. Maka jangan cari obat pikun. Nanti kita yang jadi pikun. Ya, jangan cari obat pikun. Gak ada obatnya. Sampai sekarang, secanggih apapun dunia kedokteran, mulai dari Nabi mengucapkan sabda ini sampai sekarang. Ya, ini kan semacam tantangan. Coba carilah kalau ada obat pikun ini. Cari kalau ada. Ya, 14 abad, 15 abad yang lalu Nabi mengucapkan ini. Sampai sekarang tidak ada obat pikun. Ada tak orang pikun yang sembuh? Tidak ada. Para jemaah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibekam satu kepala pun, bekamnya sebesar helm itu tidak sembuh juga. Kalau mau dibekam, para jemaah tidak ada obatnya. Ya, maka jangan cari-cari obatnya. Yang diperintahkan kepada kita adalah mencari sebab-sebab kepikunan. Nah itu dia, itu baru betul. Ya, mencari obat pikun percuma, sia-sia. Ya, tapi menghindari kepikunan itu perlu kita lakukan. Bagaimana cara menghindari kepikunan? Gimana? Gimana cara menghindari kepikunan? Kata orang kalau minum otak dipakai, kalau tak pikun nanti. Ya caranya adalah dengan banyak-banyak baca Al-Quran, untuk ilmu, ya sering berpikir, tafakkur, ya tadabbur ayat-ayat Allah. Ini salah satu obat pikun, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tinggalkan juga dosa yang dipertahankan. Karena dosa yang dipertahankan beda dengan dosa yang dilakukan karena silap. Siapa orang bisa silap, tapi dosa yang dipertahankan itu kita tahu, kita lakukan terus, ini bisa menyebabkan kepikunan. Ya, dosa berbeda satu dengan yang lain. Ya, setiap orang tidak ada yang berdosa. Ya, kalau ditanya kenapa kalau buat dosa silap, tidak tahu, ya sudah, jangan diulang. Tapi kalau diulang terus menerus, ini bukan lagi silap, tapi sengaja. Nah inilah dia penyebab kepikunan yang terbesar, yaitu al-israr al-dzunub, yaitu mempertahankan dosa. Ya, mempertahankan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan dawa'ul 'i as-su'al. Dawa'ul 'i as-su'al. Judul obat kebodohan, obat kejahilan itu adalah bertanya. Ya, di sini Ibnu Qayyim mengisyaratkan bahwa kejahilan itu adalah penyakit. Jahil itu penyakit. Sadar gak? Sampai hari ini mungkin banyak yang tidak sadar bahwasanya jahil itu penyakit. Sakit sebenarnya orang itu. Orang yang jahil itu sakit, perlu diobati. Ya, maka apa obat dari penyakit jahil ini? Ibnu Qayyim mengatakan as-su'al, yaitu bertanya, menuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan wa hadza yaqumu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyatiha. Ini meliputi penyakit hati, penyakit ruh, penyakit badan dan juga obat-obatannya. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Nabi telah menyebut kejahilan itu sebagai penyakit. Ya, Nabi yang menyebut kejahilan itu sebagai penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'al ulama, dan dijadikan obatnya itu adalah bertanya kepada ulama, yaitu menuntut ilmu, mencari tahu dari ahlinya, yaitu para ulama. Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah, dia mengatakan kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Suatu ketika kami keluar dalam sebuah safar, ada seorang di antara kami yang terkena batu hingga robek kepalanya. Dia mengucur darah dari kepalanya. Summa talama, kemudian malamnya dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, lalu dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsah fi at-tayammum,
Apakah aku boleh bertayamum? Apakah ada keringanan? Adakah keringanan bagiku untuk bertayamum? Kalau teman-temannya mengatakan mana jidulaka rukhsah wa anta taqdir walal ma. Kamu tidak dapat rukhsah, kamu tidak dapat keringanan. Ya, karena kamu sanggup memakai air, ada air, kamu sanggup memakai air, maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan kata mereka. Ya, waktu salah pamata. Dia pun mandi dengan luka-luka itu dia mandi. Ya, ternyata apa? Dia mati. Tragis. Ya, salah fatwa bisa menyebabkan kematian. Hati-hati. Apalagi fatwa didasari kejahilan. Kematian manusia gara-gara fatwanya. Ya. Maka kita sembarangan itu mengeluarkan fatwa. Harus dengan ilmu. Nah di sini orang-orang ini jahil. Ya. Apa salah memang orang yang mandi junub itu mandi? Salah. Orang yang orang yang kena junub itu mandi, apa salah? Nah, salah enggak? Apa hukumnya orang junub? Mandi. Apa jawaban mereka? Mandi. Ya. Masalahnya di mana? Ya. Orang ini apakah termasuk orang yang dapat rukhsah atau tidak? Ini majalnya, ini wilayahnya sudah lain ini, sudah lain lagi kajian ini. Bukan hanya sekedar ya ilmu 1 sampai dengan 2 orang junub harus mandi, bukan itu. Ini sudah tinggi lagi. Ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 ini sudah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini walaupun sama tambah-tambahnya kan begitu ya. Cuma kan kajiannya sudah beda ini. Di sini menyangkut maslahat mudarat, di sini menyangkut nyawa seseorang. Ya, di sini menyangkut sesuatu yang uzur atau tidak uzur. Ya, nah jadi inilah yang tidak mereka ketahui. Ya, mereka jahil tentang hal ini. Lalu mereka menjawabnya tanpa ilmu. Mereka katakan, kamu harus mandi, mati dia. Maka kita nggak boleh coba dulu lah mandi, kalau mati ya innalillah gitu. Alhamdulillah, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh kita jadikan manusia jadi kelinci percobaan begitu. Karena ada orang fatwanya juga seperti itu. Cobalah dulu, kalau nanti mati kamu innalillah lah, kalau nggak mati alhamdulillah. Ya, baik. Jadi salah ya, salah mereka. Ya, salah. Ini fatal bahkan salah. Falamma qadimna ala Rasulillah ukhbira bidzalika. Ketika kami sampai bertemu dengan Nabi di Madinah, dikabarkan kepada Nabi, diceritakan kepada Nabi tentang kasus ini. Ya, disampaikan kepada Nabi kasus ini. Apa kata Nabi? Nabi berkata, qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'i as-su'al. Tidakkah mereka telah membinasakannya? Mereka telah membunuhnya. Ya, binasalah mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya, ini celaan ya. Doa keburukan atas orang-orang yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu tadi. Ya, Nabi menyalahkan mereka. Ya, Nabi mengutuk perbuatan mereka itu dengan mengatakan qataluhu qatalahumullah. Nabi murka, marah besar pada orang-orang ini. Ya, ala sa'alu idza lam ya'lamu idza fa inna masfa'ul 'i as-su'al. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahuinya? Ya, apabila mereka tidak tahu. Kalau nggak tahu bertanya, jangan mengada-ngada. Karena dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya, karena yakfi ayatayammam. Sebenarnya cukup baginya untuk bertayamum, kata Nabi. Cukup baginya tayamum. Dia tidak perlu dia mandi hingga mencelakakan dirinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka seorang alim dia melihat jauh ke depan. Ini membahayakan atau tidak? Kalau membahayakan maka dia larang sejak awal. Ya, jangan dicoba-coba dulu. Ya, dulu baru ketika jatuh korban baru bawa salah. Ternyata bukan yang ini yang benar, yang lain tidak bisa. Apalagi itu menyangkut apa? Menyangkut nyawa manusia. Maka seperti fatwa-fatwa jihad itu nggak sembarangan, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita asal jeplak mengeluarkan fatwa tentang jihad, lalu orang bermati karena ternyata jihadnya jihad yang salah kaprah,
berani berfatwa tentang masalah-masalah yang penting. Ya, hingga Sufyan Ibn Uyainah tidak pernah berfatwa tentang masalah-masalah nikah, talak dan rujuk. Kenapa? Karena beliau merasa tidak menguasai. Takut juga, gitu. Jangan-jangan gara-gara salah fatwa rumah tangga orang berantakan. Ya kan? Gawat itu. Ini kan menyangkut rumah tangga manusia kan begitu ya. Maka ya dulu para ulama memperhatikan jauh ke depan. Ya, kalau belum betul-betul pasti mereka tidak akan mau mencampurinya. Tapi sekarang ini luar biasa manusia ya. Gak ada ilmu tapi berani. Semua pertanyaan dijawab, semua masalah dicampuri gitu. Ya, seolah-olah komputer gitu. Semua keluar, walaupun asal ciplakan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu memang beda antara alim dengan muta'alim istilahnya. Orang yang betul-betul alim dengan orang muta'alim, sok tahu istilahnya bahasa Indonesia. Muta'alim bahasa Arab. Orang yang sok tahu dan ini. Seperti orang-orang ini ya, kasihan ini temannya ini. Ya, mati gara-gara fatwa yang salah. Ya, fa'akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifa'ahu as-su'al. Nabi mengabarkan bahwa al-jahla da'un, ya, bahwa kejahilan itu adalah penyakit, ya, dan obatnya adalah as-su'al, bertanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian fasal berikutnya. Salah satu penyembuh syifa adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an syifa'un. Quran ini adalah syifa, penyembuh. Faqad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu syifa. Allah telah mengabarkan tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Penyembuh dari banyak penyakit, kecuali dari penyakit-penyakit, kecuali satu penyakit, yaitu apa? Pikun tadi. Ya, pikun pun tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Diruqyah pun tidak bisa. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyakit-penyakit yang lainnya bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya. Ya, demikian juga apa saudara yang dikatakan obat dari segala penyakit kecuali satu penyakit, yaitu pikun tadi. Yang akan bisa sembuh dengan habatus sauda, dengan minyak zaitun, diruqyah, dibekam, apapun yang bisa. Apalagi dikasih obat-obatan kimia, ya, tambah cepat mati dia. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 44, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Ya, Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, huwa Al-Quran ini lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman adalah hudan, satu, sebagai petunjuk, pedoman, ya, dan syifaat, dan sebagai syifaat, dan sebagai penyembuh, ya, sebagai penawar, ya. Nah, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami jadikan minal Qur'ani ma huwa syifa', dari Al-Quran ini syifa, penyembuh, dan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Ya. Wa min huna li bayanil jinsi la litar'in. Min di dalam firman Allah, wa anzala minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ini, ya, atau artinya apa? Jenis, bukan menyebutkan sebagian, tidak, tapi jenis, yaitu Al-Quran adalah penyembuh. Semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, maka hadis ini, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa meruqyah itu tidak perlu keterampilan khusus, asalkan bisa baca Quran saja, ya, asalkan bisa baca Quran saja, tidak disyaratkan harus ayat-ayat tertentu. Bahkan kita bisa meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad? Ya, qul a'udzu birabbil nas. Ya. Maka yang menentukan itu bukan apa yang surat mana yang dibaca, tidak. Ya, keikhlasan orang yang membacanya dan kesalehan orang yang membacanya.
Jika disebutkan bahwa ada orang kesurupan, kalau orang datang menemui Imam Ahmad melaporkan ini ada orang kesurupan, tolong diruqyah, maka Imam Ahmad datang. Ya. Begitu melihat sandarnya Imam Ahmad, ini jin sudah lari keluar dari tubuh pasien itu. Ya, dia coba sandal di sana. Ya, belum lagi dibaca itu, ya, belum lagi dibaca. Belum lagi dibacakan Quran kepadanya, baru melihat sendalnya Imam Ahmad, ya jin itu langsung apa? Langsung ngajir, ya, lari. Nah demikian. Jadi tergantung kepada orang yang mau membaca keikhlasannya, kan begitu ya. Maka ruqyah itu jangan ditarik. Nanti nggak ikhlas, jinnya nggak lari nanti, kan begitu ya. Lari balik lagi dia, ya. Nah demikian. Karena yang meruqyah itu ikhlas. Dan artinya ini bisa balik lagi. Jadi harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Bolehkah menerima upah dari ruqyah? Boleh, tapi jangan meminta. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlaskan kita menolong ya orang yang perlu diruqyah. Allah SWT. Baik. Waqad sabata fi sahihaini min hadis Abi Sa'id qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin yasafaruha. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabi bersafar, ya, mereka singgah di satu kampung. Ternyata orang-orang kampung itu tidak mau menjamu mereka. Ya, tiba-tiba pemimpin kampung itu disengat kalajengking, ya, disengat ular, dalam satu riwayat disengat ular. Fasawalahu bi kulli syai'in la yanfa'u syai'un. Orang-orang berusaha untuk menyembuhkannya tapi enggak sembuh. Ya, sebagian mengatakan seandainya mereka datangi orang-orang itu, mungkin mereka bisa menyembuhkannya. Maka mereka pun mendatanginya dan mengatakan, menceritakan itu pemimpin kampung kami, ya, disengat kalajengking ataupun ular, ya, maukah sudahkah kalian membantu? Maka mereka membantunya dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu dengan izin Allah sembuhlah, ya, penduduk kampung itu. Ya, kemudian Nabi mengatakan yudrika, ya, tidakkah kalian tahu ya, bahwasanya Al-Fatihah itu, umul kitab itu adalah syifa, itu penyembuh. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, jadi ini merupakan dalil bahwasanya Al-Quran adalah syifa, ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pasal berikutnya ad-du'a'u yadfa'ul makruh. Salah satu, ya, ruqyah itu doa, ya, sebenarnya. Ya, secara khusus ruqyah itu adalah doa melalui kitabullah, ya. Nah, doa secara umum itu dapat menolak al-makruh, yaitu perkara-perkara yang dibenci, termasuk di dalamnya penyakit. Penyakit itu adalah makruh, ya. Kenapa? Suka tak sakit? Tak suka, maka dia makruh. Yaitu sesuatu yang dibenci. Ya, orang tak suka sakit. Siapa yang suka sakit? Ya, tak ada yang suka sakit. Ya, maka dia termasuk perkara yang makruh. Dan doa adalah salah satu faktor yang dapat menolak al-makruh ini, penyakit ini. Ya, beliau mengatakan wa kadzalika doa, demikian pula doa, fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Demikian pula doa, dia adalah sebab terkuat tertolaknya perkara-perkara yang dibenci, wa husulul matlub, dan tercapainya apa yang dicita-citakan, yaitu kesembuhan. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu, akan tetapi pengaruh doa ini bisa saja lemah. Ya, pengaruh doa bisa lemah, tergantung orang yang berdoa, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekuatan doa itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya,
kita juga merasakan kadang-kadang kita memiliki motivasi kuat dalam berdoa dan yakin doa itu dikabulkan dan ternyata betul-betul terkabul. Tapi ada kondisi di mana kita sendiri ragu tentang apa yang kita doakan. Kita tidak punya ketetapan hati, ragu apakah Allah mengabulkan atau tidak ya. Ragu-ragu gitu. Akhirnya betul-betul tidak terkabulkan. Jadi menunjukkan pada jemaah Allah bahwa doa itu punya kekuatan. Kadang-kadang menguat, kadang-kadang lemah. Dan ada orang yang dijamin terkabul doanya. Siapa dia? Nabi. Ya, Nabi memang ada jaminan ya. Nah, di sana ada orang yang bukan Nabi dijamin dia doanya makbul. Siapa? Di antara sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia dikenal sebagai seorang yang makbul doanya. Ya, tapi inilah dia memang enggak sembarang orang makbul doanya. Ya, tidak sembarang orang makbul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang mustajab doanya. Ya, tapi dalam riwayat-riwayat yang ada sirah, baik itu sirah sahabat secara umum maupun sirah biografi Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, apakah beliau mengobrol doa? Tiap hari doa karena mentang-mentang doanya makbul gitu ya. Tidak, beliau hanya menggunakan pada saat-saat ya ketika misalnya saat beliau difitnah kan begitu ya. Dengan fitnah yang keji, kemudian berdoa atas orang yang memfitnah itu, yang betul-betul ternyata mengenainya. Para jemaah mengenai Allah, mengenai orang yang kena, orang yang memfitnah beliau itu cuma jarang ya dipakai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal beliau termasuk orang yang makbul doanya. Saya enggak bisa bayangkan kalau itu adalah kita. Antum seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin antum akan buka layanan doa, melayani doa apapun, karena di zaman makbul gitu ya. Wah, antum kaya raya bisa orang jadi orang terkaya se Indonesia itu, sedunia banget. Tapi coba lihat Mu'az Afwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada nggak seperti itu? Tidak. Bahkan dia tidak pernah mengumbar doa sehingga ini dia baru kerja doa dia. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apalagi apabila doa untuk orang lain, itu orang yang makbul doanya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa doa itu juga punya kekuatan. Wa kadzalika doa fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh wa husulil maghlub. Ada kekuatan hingga doa itu memberikan pengaruh ya, menolak yang makruh dan meraih yang diinginkan. Walakin qad yatakhallafu atharuhu imma lidhaffihi fi nafsihi. Boleh jadi karena kelemahan orang yang berdoa itu. Misalnya orang yang berdoa ini jarang berdoa kepada Allah pada saat-saat lapang. Pada saat-saat lapang dia lalai, dia lupa kepada Allah. Pada saat sempit aja dia baru ingat Allah. Nah, ya, para seperti ini ya tentunya Allah tidak akan dengar doanya. Artinya Allah tidak akan kabulkan doanya. Karena orang-orang ini baru datang menghadap Allah pada saat-saat dijepit, begitu. Ya, pada saat-saat sulit baru datang kepada Allah. Pada saat lapang lupa kepada Allah. Sama seperti orang musyrik. Orang musyrik kalau berlayar di lautan, mereka doanya kepada Allah, tidak ingat berhala. Tapi ketika sampai di daratan, mereka kembali meminta kepada berhala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi ini mungkin karena kelemahan diri orang yang berdoa itu. Dia tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah. Maka dari itu Nabi mengatakan barang siapa yang ingin doanya didengar pada saat-saat sulit-sulit dan sempit, maka ingatlah Allah pada saat-saat lapang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, bi ayyakuna du'aan la yuhibbullah lima fihi min al-udwan. Ya, boleh jadi karena kelemahan doa itu. Misalnya doa itu tidak disukai oleh Allah karena mengandung sesuatu yang diharamkan. Wa imma li dhafil qalbi, ataupun karena lemahnya hati. Wa adamu iqbali ala Allah wa jam'iyatihi alaihi waqta doa. Atau karena orang yang berdoa itu tidak konsentrasi waktu berdoa, ya, dia tidak fokus,
tidak serius meminta kepada Allah. Misalnya orang minta kepada ya Allah berikanlah aku ini jika kamu kehendaki, jika enggak kamu apa? Ini namanya enggak sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguhlah berdoa. Tunjukkan kita memelas perlu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah mendengar dan mengabulkan doa kita. Nah, kalau kita berdoa ya Allah kabulkanlah aku ini, jika tidak aku apa? Aku di hati itu. Ini meminta atau enggak? Baik, ya. Nah, maka dia harus mengharapkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin dengan doanya, ya. Fayakunu bimanzilatil qaus ar-rahwi jiddan, fa inna sama yakhruju minhu khurujan darifan. Itu seperti busur, ya, yang pendek taginya, ya. Lalu bagaimana? Fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan darifan. Kalau pendek nggak bisa ditarik panjang begini, tuh gitu mana ya segini, ya nggak jauh dia. Itu kalau tali busurnya apa pendek, tapi kalau panjang tarik, ini kena ya, kan gitu. Tapi kalau pendek, tuh gitu, nggak sampai doa itu, kan gitu ya. Karena tali busurnya terlalu pendek. Kalau panjang, jadi ya perlu kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imma lihusulil mani' minal ijabah, atau karena adanya penghalang terkabulnya doa itu. Contohnya apa? Min aqlil halal, min aqlil haram, yaitu ternyata orang yang berdoa ini makannya masih haram, ya, makanannya haram. Ya, cari makan dengan cara yang haram. Nah, ini menghalangi al-mani' min husulil ijabah. Ini akan menghalangi dari tercapainya doa itu, ya, dikabulkannya doa itu. Wa dzulm atau kezaliman. Ya, dia melakukan kezaliman dan kezaliman sehingga Allah menghalang doanya. Ya, menghalang doanya. Karena kezaliman itu, atau rainid dzunub ala qalbi, atau karena hati sudah diselimuti dengan maksiat, dengan dosa, ya, sehingga ya, hati itu tidak bisa menyerap kebaikan. Nah, ini juga salah satu faktor terhalangnya doa. Wa istila'il ghafla wa syahwah wal lahwi wa ghaflatu wa ghalabati 'alaiha. Dan hati telah dikuasai dengan kelalaian, syahwat, ya, lahu, sia-sia, ya, wa ghalabati 'alaiha, dan itulah yang mendominasinya sehingga ya waktu berdoa pun kehilangan kekhusyukan, ya. Nah, itu akan mempengaruhi kekuatan doa para jemaah Allah, ya. Kemudian sebagaimana orang yang doa tidak yakin dengan doanya, ya, Nabi mengatakan qudullaha wa antum mu'minuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu dikabulkan. Yakin. Maka jangan putus asa dalam berdoa. Jangan katakan aku sudah capek doa tapi tidak dikabulkan. Ini kan seolah-olah kita memaksa Allah. Sekali doa tidak dikabulkan, 2 kali tidak dikabulkan, 3 kali awas ya. Ada 3 gitu bunyinya, ya kan? 3 kali awas ya, tinggal kamu doa lagi. Ancam dia. Maka tak boleh kita kecewa. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku ya Allah tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Padahal beliau berdoa dari muda sampai tua untuk dapat keturunan, tapi nggak dapat juga. Sudah tua itu, tulang beliau sudah lemah, rambut beliau sudah ubanan, pasangan hidupnya juga sudah tua renta, istri beliau. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Maka orang yang kecewa berdoa itu seperti itu tadi. Sekali doa nggak terima, dia diam. 2 kali mulai gelisah, 3 kali awas kalau dia ngancam Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia tidak mengancam dengan lisannya, tapi perbuatannya itu menunjukkan dia sedang mengintimidasi rohnya. Tapi sebenarnya siapa yang intimidasi, siapa yang mengintimidasi? Dia diintimidasi oleh syaitan, ya. Dia mengintimidasi dirinya sendiri dengan kata-kata itu. Ya Allah, tidak ada ruginya. Allah kabulkan, Allah tidak kabulkan, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Ya, dengan mengabulkan doa banyak, Allah tidak mengabulkan.
du'aul ghafil. Nah, di sini di pasal berikutnya ini Ibnu Qayyim berbicara tentang du'aul ghafil, doa orang yang lalai. Ya. Kalau kita belum dikabulkan doanya, jangan cari kambing hitam orang lain. Ini karena itu, gak usah cari kambing hitam. Ya, coba lihat, jangan-jangan kita lah yang menjadi faktor penyebab utama doa itu tidak dikabulkan. Itu apa? Kita termasuk orang yang ghafil. Maka di sini diceritakan tentang du'aul ghafil, doa orang yang ghafil. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya, inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Maksudnya apa? Hati yang lalai dan lengah bisa bermakna yaitu lalai dan lengah ketika berdoa kepada Allah. Itu dia doa angkat tangan tapi hatinya tak kemana-mana. Atau bisa juga maksudnya adalah ya hatinya lalai, yaitu dia di luar doa itu termasuk orang yang lalai. Ya, di luar doa orang yang lalai. Waktu doa dia nangis-nangis gak karuan, guling-guling dia bisa. Ya macam mana kecil. Oh, ya, habis itu udah selesai show-nya gitu ya. Kalau udah ketawa-ketawa kemudian lalai lagi, bahkan gak sholat kan gitu ya. Ini gimana? Tadi dia doa sampai nangis-nangis, nungging-nungging pun doa dia gitu ya. Panjang kali doanya. Ya, 2 jam gak selesai doanya gitu ya. Ada dulu. Habis itu apa? Komat, gak sholat gitu ya. Ini gimana? Gimana coba doanya itu mau dikabulkan? Para jemaah negara Allah. Ini orang yang lalai hatinya, ya. Nah, demikian. Walihada fahada dawakun nafikun munzilun bidah. Ya, doa itu adalah obat yang bermanfaat dan bisa menghilangkan penyakit. Walakin akan tetapi ghaflatul qalbi anillah tubtilu quwwatahu. Kelalaian hati seorang hamba dari Allah itu akan membatalkan ataupun melemahkan kekuatan doa itu. Doa itu jadi lemah dia karena kelalaian hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aqlul haram yubtilu quwwatahu wa yudha'u wa yudnifuha. Demikian juga memakan yang haram itu akan menghilangkan kekuatan doa, bahkan dapat melemahkannya. Lemahkan doa itu, ya, sehingga tidak ada nggak ada pengaruhnya. Padahal dia sudah merintih-rintih berdoa, kan dia lama berdoa. Ya, tapi karena dia senantiasa lalai, ya, dia tidak mengindahkan agama Allah, tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa kama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna Allah thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka jangan persembahkan kepada Allah yang buruk-buruk. Harta haram baru disedekahkan, harta halal disimpan, ya, dipakai sendiri. Harta haram dibagi-bagikan. Ya. Nah, ini para jemaah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Sedekah dari harta yang baik, ya. Ibadah dari hati yang tetap ingat kepada Allah, ya, dari hati yang ikhlas, itulah yang diterima. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Qala ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa 'alamu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Apa yang diperintahkan kepada Rasul juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk makan yang baik-baik. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul,
kulu min minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, dari rezeki Allah yang baik-baik. Ya. Nah, ini mengandung banyak makna ini. Makanlah ya minat thayyibat, dari yang baik-baik. Apa maksudnya yang baik-baik? Apa maksudnya? Makanlah dari yang baik-baik. Apa maksudnya? Makan yang manis-manis gitu. Makan yang halal, satu. Yang kedua, halal di sini apa maksudnya? Halal makanannya atau halal cara mencarinya? Dua-duanya. Halal makanannya, halal juga cara mencarinya. Ada yang halal cara mencarinya, haram makanannya. Ya. Beli babi, beli kan gak mencuri, ya, tapi dimakan. Ya. Bagus gak? Kenapa? Karena babinya haram, ya. Ya, atau haram makanannya, ya, atau halal makanannya, tapi caranya yang haram. Beli ayam memang, ya apa namanya? Beli ayam memang, tapi pakai uang palsu, nipu. Ya, ini enggak halal. Walaupun ayam itu halal. Jadi ya, diperintahkan untuk memakan yang halal dan thayyiban, baik, halal dan baik. Ya, maka seseorang tidak boleh memudaratkan dirinya dengan makanan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa manusia mati karena makan. Betul ya? Mati karena makan. Semua dimakan. Yang buruk-buruk pun dimakan. Sehingga kena mudarat. Ya. Maka nggak boleh kita makan yang berbahaya. Kalau itu bahaya jangan dimakan. Kalau itu mudarat jangan dimakan. Jangan coba-coba, coba dulu kalau mati, alhamdulillah. Kalau nggak mati, alhamdulillah. Nggak boleh, ya. Maka yang buruk-buruk jangan dimakan. Ya, yang buruk-buruk itu ada dua. Yang itu dia kotor. Ya, semua yang najis nggak boleh dimakan. Ya, kalau dia najis nggak boleh dimakan. Para jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, haram dia dimakan. Najis kita nggak boleh makan najis. Ya, kadang-kadang ya kita lihat sebagian orang ya tidak peduli dengan makanannya, semua disikat. Ya, yang penting halal katanya. Kalau itu mudarat jangan dimakan. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau antum tidak biasa memakannya, sehingga kalau antum memakannya bisa mudarat, itu jangan dimakan juga. Misalnya Nabi tidak biasa memakan biawak. Nabi tidak mengharamkannya, tapi karena tidak biasa, takut itu mudarat atas diri beliau, maka beliau pun menahan diri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, jadi kalau antum tidak terbiasa dengan suatu makanan, jangan coba-coba memakannya. Apabila dengan memakannya antum bisa terkena mudarat, misalnya antum alergi, banyak-banyak makan udang, ya siap-siap lah garuk-garuk semalaman, kan begitu. Mudarat kan begitu ya, ujung-ujungnya nggak bisa sholat subuh. Kenapa? Ya, karena semalaman garuk-garuk badan kan begitu ya, mana bisa ke masjid. Udah biru-biru tuh badan, bukan merah lagi. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus mempelajari makanan kita. Makanya ada di dalam kitab fikih kitabul at'imah, kitab makanan-makanan. Karena kita juga diatur makannya, para jemaah Allah. Bukan hanya sekedar halal, tapi juga kita diperintahkan untuk makan yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik, ya. Dan Allah menyuruh para nabi dan rasul untuk makan yang baik-baik, ya. Nah, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki itu madzakar rajul, ya, ar-rajula yutilu safara ash'asha al-bar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi. Nabi menyebutkan cerita tentang seorang laki-laki yang panjang safarnya. Jadi musafir kelana. Ash'asha al-bar,
safar yang panjang sehingga rambutnya acak-acakan dan berdebu. As'asa, acak-acakan, akbara, berdebu. Ya, itu antum kalau ini Kemanggisan ya, antum berdiri di pinggir jalan di Kemanggisan itu, pagi muda, sore udah tua tuh. Kenapa? Karena banyak debu di situ kan. Bayangkan orang di safar terus-menerus sehingga beracak-acakan rambutnya berdebu. Jadi tua sebelum waktunya ini. Ya, ini kena safar. Ini menunjukkan dia dalam kondisi musafir. Salah satu kondisi di mana doanya seharusnya dikabulkan, kan begitu ya. Nah, as'asa apa? Dia pun yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Nah, ini faktor kedua diterimanya doa. Yaitu apa? Mengangkat tangan karena Allah malu. Ya, seorang hamba mengangkat tangannya lalu Allah kembalikan tangannya itu dalam keadaan kosong. Nah, ada dua faktor terkabulnya doa. Yang pertama, dia dalam kondisi safar. Yang kedua, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang ketiga, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menyebut Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia seru Allah Subhanahu wa taala. Tiga faktor terkabulnya doa. Seharusnya dikabulkan doanya. Iya, seharusnya. Karena sudah ada faktor-faktor tentang kabulnya doa. Kuat ini. Tapi ternyata apa? Buyar semuanya karena ada mani al-qabul. Ada penghalang diterimanya doanya ini. Kenapa? Dari mana? Ya, ternyata semua dari makanannya. Ya, mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauhlah dia dari pengijabahan doa gara-gara rezekinya. Ikhwanifiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan kelalaian dalam doa. Maka doa itu ada faktor-faktor penghalang. Kalau doa kita belum dikabulkan, jangan buru-buru buruk sangka kepada Allah. Mungkin kita masih banyak melakukan mawani'u al-ijabah, penghalang-penghalang diijabahkannya doa. Ya, termasuk hari ini kayaknya kaum muslimin tidak dapat pertolongan pada mereka beristighosa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian demi ujian menimpa kaum muslimin. Kenapa? Sepertinya pengabulan doa itu jauh dari kita. Ya, mungkin banyak faktor. Salah satunya apa? Ya, kita belum mengindahkan halal dan haram di dalam bab mencari nafkah. Yang riba tetap riba, yang nipu tetap nipu, kan begitu ya. Di pasar luar biasa, pasar muslim lagi, kan begitu ya. Orang takut datang ke situ. Kenapa? Banyak penipunya. Ya. Nah, ini kan penyebab, ya. Penyebab terhalangnya doa. Ya. Kalau orang kafir, non muslim, mungkin dia nggak peduli mau dikabulkan atau tidak, ya kan? Tuhannya lain. Nah, kalau kita umat Islam, kaum muslimin, kita berharap kepada Allah. Ya, pemberian kita tahu bahwa pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepadanya. Tapi apa? Salahnya di mana? Salahnya pada diri kita. Kita tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, misalnya ditambah mencari nafkah. Ya, masih cari pakai juga cara-cara yang haram. Ya, kalaulah yang haram saja berani, apalagi yang syubhat, kan begitu ya. Nah, itu lebih berani lagi. Kalaulah seorang itu berani ya, melakukan atau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka cara yang syubhat itu lebih gampang baginya untuk melakukannya. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Kemudian fasal berikutnya yaitu doa min anfa'il adwiyah. Doa termasuk obat yang paling mujarab. Berobat dengan doa, mendoakan diri sendiri itu lebih lebih mengenal daripada didoakan orang lain. Boleh sih didoakan orang lain yang masih hidup, kan gitu ya. Bukan doakanlah aku
dan jiwa jika doa itu dilantunkan dari orang yang sakit itu. Jika doa itu berasal dari orang yang sakit, kan lain itu. Ya, rasa pengharapannya kan lain dengan orang yang berdoa untuk kita. Kita sakit ini, kita yang merasakan sakit, kita minta ya Allah ya Fulan, tolonglah doakan aku kepada Allah supaya penyakit itu sembuh. Mungkin dia doa tak ada rasa, karena bukan dia yang sakit. Dia pun tak merasa kan gitu ya. Ya Allah sembuhkanlah dia kan gitu ya. Sembuhkanlah dia kalau memang perlu sembuh gitu. Kalau perlu mati gitu ya. Tapi kalau orang yang sakit ini berdoa, lain dia. Kenapa? Karena dia merasa sakitnya, dia akan khusyuk berdoa minta kepada Allah kan begitu ya. Mungkin dia merintih, menangis mungkin mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka yang paling bagus adalah yang sakit itu langsung berdoa. Ya langsung direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak perlu perantara-perantara seperti itu. Walaupun boleh kita bertawassul dengan meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup ya. Tapi tetap kita berdoa untuk diri kita sendiri itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan di sini bahwa doa min anfa'il adwiyah. Doa itu termasuk doa obat yang paling mujarab. Wa doa min anfa'il adwiyah wa huwa adul bala. Ya, di samping doa itu adalah obat yang paling mujarab, doa juga merupakan musuh dari musibah. Ya. Adul bala, musuh musibah itu doa. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala. Di mana doa itu akan menolak bala, akan memperbaiki bala, akan menahan turunnya bala dan akan mengangkat bala. Aw yukhaffifuhu idza nazala, atau meringankan bala itu apabila bala itu benar-benar turun. Itulah dia pengaruh doa. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Itulah kekuatan doa. Kama rawa al-Hakim fi sahihi min hadis Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imanuddin wa nurus samawati wal ardh. Ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah, bukan doa silahul mu'min atau yang saya apa? Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya para jemaah Allah, bahkan ibadah yang sangat agung. Bahkan kalau dikatakan ibadah itu tertuju kepada doa. Ya, kepada doa. Ya, dan bentuk kemusyrikan orang-orang musyrik pada zaman Nabi adalah bentuk ibadah dalam bentuk doa. Yaitu mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kemudian dalam pasal berikutnya Ibnu Qayyim membahas ya liddu'a ma'al bala'i maqamat. Walahu ma'al bala'i thalathu maqamat. Doa itu ada maqam-maqamnya terhadap bala. Bala ini umum ya. Termasuk bala adalah penyakit. Ya, ada 3 maqam. Dikatakan di sini walahu ma'al bala' thalathu maqamat. Ada 3 maqam ya, kita katakan doa terhadap bala. Apa 3 maqam itu? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas ya. Nah, jadi 3 maqam doa terhadap bala. 3 maqam doa terhadap bala insyaallah. Nah, demikian saja yang penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya bagi para jemaah yang ingin bertanya silakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Iya, ada ya. Kencing mata, air seni mata, ya, penyakit. Salah satu penyakit yang bisa disembuhkan adalah malaria burung. Ya. Akan tetapi kalau antum tidak terbiasa dengannya, ya, bukan harus minumnya.
Tidak juga dikatakan sunnahnya, sunnah minum kencing mata. Enggak, itu untuk orang yang sakit. Di zaman Nabi untuk sakit-sakit tertentu, bukan semua sakit Nabi minum kencing mata, kan begitu ya. Ada orang yang terkena demam di Madinah, ya, Nabi menyuruh mereka untuk minum air kencing onta, karena itulah dia penyembuhnya, dan ternyata sembuh. Setelah sembuh mereka justru berkhianat, kan begitu ya. Mereka membunuh onta, mereka membunuh pengembala onta dan merampas onta-ontanya, ya, onta yang menyembuhkan mereka, gitu ya. Ya, dibunuh penggembalanya, mereka bawa lagi ontanya, dikejar, ternyata ketemu, mereka pun dihukum mati, kan begitu ya. Nah, ini orang-orang ini yang minum kencing onta, Nabi yang menyuruh dan sembuh mereka. Ya, nanti Nabawi itu kan kita harus yakin itu adalah dari wahyu ya. Tapi ya harus diletakkan pada tempatnya. Ya, misalnya ada orang yang sakit perut, datang kepada Nabi, apa obat yang Nabi ajukan kepadanya? Kencing mata atau apa? Madu, disuruh minum madu. Sudah minum madu gak sembuh. Nah, ngelapor lagi, ya Rasulullah gak sembuh nih, gimana? Perut saudaraku gak sembuh, udah minum madu dia. Kata Nabi apa? Kasih lagi, lebih banyak lagi. Dikasih gak sembuh juga. Lapor lagi dia, ya Rasulullah nggak sembuh juga ini, gimana ini? Maka Nabi mengatakan, ya sadaqallah wa kadzaba ibnu akhi. Benarlah Allah, tapi yang salah kadzaba di sini adalah akhtoa. Yang salah ini, yang menyalah ini adalah perut saudaramu. Artinya ini sudah akut, sudah stadium 5 mungkin kan gitu ya. Gak bisa lagi disembuhkan dengan minum madu begitu. Jadi obat itu juga ada takarannya dia. Terhadap penyakit juga, kalau sudah parah sekali, ya jangan berharap begitu, jangan berharap banyak. Maka Nabi di sini tidak menyalahkan obatnya, tapi menyalahkan apa? Perut perut orang itu yang salah itu. Kenapa? Karena sudah kronis. Maka pengobatan Nabawi supaya antum jangan salah kaprah, ya lebih kepada pencegahan, ya. Yang dan ringan sifatnya. Tapi kalau sudah berat, Nabi-nya mengatakan yang salah bukan madunya, tapi perut saudaramu sudah ngaco, sudah berat sakitnya, maka tidak bisa disembuhkan hanya dengan madu. Mungkin ada pengobatan lain yang lebih bisa untuk menanganinya. Demikian juga kalau antum sudah kayak gitu ya, kecuali orang yang pasrah kan begitu, dia berserah diri kepada Allah, menyerah kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah, ya dia dapat sembuh, alhamdulillah. Nggak sembuh juga dia tidak boleh menggerutu, kan begitu. Jangan cari alasan, cari kambing hitam. Wah ini nggak mujarab, ini tipu Nabawi ya. Jangan sekatakan seperti itu. Ya mungkin yang salah penyakitnya sudah terlalu kronis. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi harus diletakkan dengan tepat gitu ya. Jadi tidak semua penyakit Nabi suruh orang yang sakit itu minum kencing onta. Ya. Jadi setiap penyakit itu ada setiap penyakit itu ada obatnya, maka ada ilmunya, bukan sembarangan. Nabi kan mengatakan bahwa habbatus sauda dawa likulli da. Habbatus sauda tahu ya? Ya habbatus sauda lah. Dawa likulli da. Obat bagi segala penyakit. Apakah orang yang sakit perut itu Nabi kasih habbatus sauda? Tidak, Nabi suruh dia minum madu. Nah orang yang kena malaria itu apa dikasih madu atau habbatus sauda? Tidak, disuruh minum kencing onta. Jadi ya harus tahu ilmunya juga. Ya, ini obat ini enggak semua nih. Ya apa sakit apapun dikasih paracetamol gitu ya. Yang penting kasih paracetamol gitu ya. Enggak semua obat sakit itu dikasih paracetamol gitu. Ini patah kaki kasih paracetamol. Pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ilmunya. Maka Nabi mengatakan alimah man alimah, jahilah man jahilah. Ada yang tahu ilmunya, ada yang nggak tahu ilmunya. Jadi harus belajar itu. Herbal juga itu jangan ngarang-ngarang juga kan begitu ya. Sepertinya ahli herbal gitu. Oh sakit ini obatnya ini. Dan ngarang-ngarang aja gitu ya. Disuruh makan apa? Disuruh makan teh. Wah ini obat
seperti asal-asalan, nggak boleh. Ya, jadi itu ada ilmunya dia, ya, ada ilmunya, bukan asal-asalan. Bahkan ada kuliahnya lagi kan, ya, jurusan herbal, herbalis dan lain sebagainya. Ya, terapis dengan herbal itu bukan arang-arang itu. Semua daun ini ketemu obat nih, makan, kita coba-coba. Nah, nggak boleh. Ya, harus dengan ilmu. Paham? Nah, kalau itu nggak biasa dengan coba-coba. Artinya kalau tidak biasa juga minum kencing mata itu bisa berakibat fatal juga. Antum sakit kan? Nggak sakit. Minum kencing mata ngapain coba? Oh, ini buktikan. Salah. Itu bukan main-main. Ya, saya terus terang ya. Ada orang-orang yang cari sebetulnya minum itu ngawur, itu nggak boleh, itu ini pengobatan, bukan untuk uji nyali seperti itu. Mati orang gimana? Saya pernah lihat itu di dan disebarkan di viral gitu, uji nyali minum kencing mata. Itu nggak boleh itu. Ini untuk penyakit begitu. Ya. Nah, kalau dia nggak biasa dan dia nggak sakit dikasih itu, terjadi apa-apa, salah siapa? Nabi mengatakan apa? Man tatabba alaysa lahu ya ilmun fitib falahu dhamim. Barang siapa yang berpura-pura menjadi tabib sementara dia bukan tabib, ya maka dia bertanggung jawab atas kesalahan. Apa namanya dalam istilah dokter? Mal. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Jadi kalau nggak tahu jangan ngada-ngada ya dalam pengobatan ya. Bahaya itu. Kecuali antum tahu ilmunya baru dikasih tahu. Ya, tapi kalau nggak tahu ya orang yang nggak biasa nyuntik jangan coba-coba nyuntik kan gitu ya. Salah suntik lewat nyawa orang. Ya. Nah, disuntik di sini pula serap gitu ya, mati lah. Baik, ada lagi ya. Ya. Kalau misalkan yang dengan air doa itu cara pengobatannya disyariatkan oleh agama atau air doa apa maksudnya? Misalkan minta sama ustaz terus didoakan terus ditiup airnya. Wallahu a'lam, itu khusus untuk Nabi ya. Itu yang meroji dari pendapat para ulama. Karena para sahabat tidak melakukannya antara sama mereka. Kalau mau itu boleh, tapi antum lakukan sendiri. Ya. Kalau minta doa dari orang yang soleh, minta doa saja. Gak perlu pakai air berkah. Oh ya, kayak berkah seperti itu. Nanti dibisniskan. Iya. Pengobatan itu kan dengan ketulusan asalnya ya. Coba lihat pengobatan, walaupun itu pengobatan medis kalau nggak ada ketulusan, kesakitan manusia, mati manusia. Betul nggak kata saya ini? Jangankan pengobatan nabawi, pengobatan berdasarkan tibun nabawi ya, yang itu harusnya itu dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, baru dia bermanfaat. Kalau sudah ada apa-apanya, ada udang kembali batu, itu biasanya kurang bermanfaat bagi orang yang sakit karena ya tidak dengan ketulusan tadi. Ini pengobatan nabawi. Ya, sebenarnya pengobatan medis juga sama. Ketika tidak ada lagi ketulusan ya, dalam pengobatan, hancur dunia dokter, hancur. Saya nggak ngomong asal jeplak ya. Antum lihat sendiri lah sekarang banyak malpraktek dan lain sebagainya. Ada yang jualan obat kan begitu ya, maaf ya kan seperti itu. Ya, tanpa memperhatikan keselamatan pasien. Kalau ketulusan itu sudah tidak ada, ini bisa kacau dunia. Ya, dunia pengobatan. Iya kan? Ada beda dokter Umar Bakri dengan dokter-dokter zaman now katanya. Apalagi dokter yang jualan obat, sudahlah hancurkan teman-teman, hancur juga badan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahu dokter-dokter jadul itu dia berdedikasi, tulus mengobati kan gitu ya. Dikasih bayaran berapapun senyum dia kan begitu ya. Tulus memang betul-betul
Tabib itu coba baca buku Timun Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa yang menguatkan ya seorang pasien itu sembuh dari pengobatan seorang dokter? Pertama adalah ketulusan, keikhlasan dari dokter ini dalam menyembuh. Antum meruqyah dengan keikhlasan, tanpa keikhlasan pengaruhnya lain itu. Meruqyah itu. Maka kalau ada ruqyah pakai tarif, agak aneh juga. Demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang dokter sosial atau bisnis? Nah, jadi itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Mental ya. Ya ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan lagi. Ada di kertas. Di kertas ya. Saya ingat, saya punya teman dokter Umar Bakri juga, maksudnya dokter jadul ya, zaman dulu. Itu dia kalau mengobati itu dia kadang-kadang memberikan nasihat, ceramah kan gitu ya. Ya, ada unsur-unsur dakwahnya lah sedikit begitu ya, kepada pasien ini. Ya menyuruh untuk ya enggak celit, enggak pelit, enggak bakhil menyampaikan apa? Petua, petata petitih kata orang Padang kan gitu. Dokter sekarang saya lihat gitu ya, ibu masuk rumah sakit ya. Datang pegang-pegang pergi gitu. Enggak ada ngomong. Kita yang banyak tanya cerita dia diem aja gitu. Oh iya, ya begitu. Aduh, barang kan sudah ada gitu. Jadi ini apa sugestinya gitu. Beda dengan dokter dulu ditanya, gini-gini, kasih kadang-kadang ujangan-ujangan. Kalau sekarang ditalkinkan, dokter sekarang ada yang menalkin orang yang sekarang. Lari. Dan bagaimana menghadapi setiap seorang yang menzalimi kita, maka kita tetap berteguh sapa. Sementara orang tersebut seringkali zalim kepada kita. Ya kalau orang seperti ini obatnya menjauhinya. Ya, obat terhadap orang-orang yang jahil kata Allah apa? Kalau keempat juga sudah diberi maaf, masih menjadi-jadi, disuruh yang baik nggak mau, sudah lakukan langkah yang ketiga. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang jahil. Itu obatnya. Berpaling dari orang jahil, orang zalim. Itu obatnya. Tidak ada obat yang lebih mujarab daripada itu. Ya, kadang-kadang sudah kita omongi yang malah bukan selesai masalahnya, tambah rumit. Jadi malah jadi benang kusut gitu. Padahal maksud hati ingin apa? Ingin nasihati. Ya, jadi rumit masalahnya. Ya, dan sudah abaikan. A'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang jahil. Ya, supaya selesai urusannya. Ya, karena kadang-kadang ya obat terhadap masalah-masalah muamalah di antara manusia ini adalah dengan menjaga jarak terhadap orang-orang yang memang dijauhi manusia karena keburukan akhlaknya. Itu kan dikata Nabi juga. Ya, seburuk-buruk manusia adalah yang dijauhi oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Artinya apa? Menjauhi orang seperti ini bukanlah suatu masalah, bukanlah suatu kesalahan. Ya salah bukan kita, para jemaah. Karena kalau kita berteman dengannya, ini menjadi musibah, bala kan gitu ya. Sebagian orang itu lebih bagus kita tidak mengenalnya daripada kenal orang seperti itu. Ada seperti itu. Selamat kita dari dekat dan berkenalan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya. Dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para jemaah yang dimuliakan Allah yang bertemu kita pada